conflict spread to Lebanon earlier when Iranian ally Hezbollah attacked Israel, and Israel responded with new rounds of airstrikes. And as I say, as we're talking, I will just say, and we're not going to show this live because we don't show this live, but I do see interceptors going up from where I can say, we just saw one go up there. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I've not seen it intercept anything. Okay, now we hear the sirens. So here's what we're going to do, everyone. Sirens, and you saw that interceptor. It didn't intercept anything, but we have things coming in. So we are going to just unmic. Dan, why don't you take your mic off? And then go downstairs? Yep, I'm going to show you exactly where we go. All right? That's pretty dramatic. We do need to move pretty quickly, Yeah. but... We do move quickly? Yeah. Now we're inside, and I don't know if everyone can still hear those sirens. We'll hear the booms when they... Perlawanan Iran masih sangat menyulitkan Amerika Serikat dan Israel. Sirena Iron Dome di Tel Aviv kembali berbunyi keras usai Iran melancarkan gelombang serangan ke-19. Warga Tel Aviv langsung berhamburan seperti gerombolan semut yang akan diinjak gajah. Mereka berlarian menuju bunker untuk berlindung dari gempuran rudal-rudal hypersonic Iran. IRGC yang menamai operasi ini dengan True Promise 4 sepertinya ingin meratakan Tel Aviv menjadi tanah. Sekitar 50 rudal Iran meluncur tanpa mampu diintersep oleh Iron Dome Israel. Negeri Paramullah juga mendapat bantuan dari proksi militernya di Lebanon, yakni Hizbullah. Namun anehnya media-media internasional berusaha menutupi kehancuran Tel Aviv. Bahkan sebagian media juga dibungkam oleh pemerintah Israel untuk tidak memberitakan dampak kerusakan dari serangan Iran. Sementara AS dan Donald Trump kini berpura-pura telah menghancurkan Iran lebih dalam. Padahal Presiden ke-47 AS tersebut ketakutan setengah mati karena menjadi target IRGC berikutnya. Bagaimanakah kekalahan Amerika Serikat dan Israel yang disembunyikan? Serangan balasan Iran semakin masif. Perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sudah berlangsung selama 6 hari. Belum ada tanda-tanda Iran akan tumbang meski dikeroyok Paman Sam dan negeri Zionis. Sebaliknya, serangan balasan Iran justru semakin masif. Malam tadi mereka kembali menghujani Tel Aviv dengan rudal-rudal hypersonic yang destruktif. Sistem pertahanan Iron Dome gagal total mengintersep serangan tersebut. Dari arah rekaman yang berbeda, kita bisa melihat bagaimana kacaunya keadaan Tel Aviv. Sirena keamanan Iron Dome terus berbunyi keras saat suara lesatan rudal-rudal Iran menghantui warga Israel. IRGC mengumumkan ini adalah gelombang serangan ke-19 terhadap wilayah Israel dan AS. Dilansir dari media Tasnim, operasi tersebut melibatkan kombinasi rudal balistik dan drone tempur. Sasarannya adalah pangkalan militer Israel serta fasilitas yang disebut terkait dengan kepentingan Amerika Serikat. Iran benar-benar membalas serangan gabungan yang sebelumnya dilancarkan AS dan negeri Zionis. Setelah Tel Aviv kembali menjadi target, sekitar 5,9 juta warga Israel mengungsi ke bunker pada pukul 2.26 dini hari untuk menyelamatkan diri dari serangan Iran. Tel Aviv berubah menjadi zona perang dalam sekejap. Di saat bersamaan, Hizbullah juga meluncurkan rudal-rudal mereka dari arah utara Israel. Namun anehnya media-media internasional sangat sedikit yang meliput tentang hal tersebut. Rupanya Israel dan AS sudah menyusun strategi untuk mengendalikan arus berita.
Hal ini mulai terbongkar saat reporter CNN mengakui mereka tidak bisa menayangkan semua berita tentang serangan Iran ke Tel Aviv pada malam kemarin. Go up there. We're not showing you that because we're not going to show. The Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I'm Dalam video tersebut, reporter wanita CNN tersebut memberitahu penonton hal ini. Kami tidak menunjukkan hal itu kepada Anda karena pemerintah Israel tidak mengizinkan kami, atau tidak ingin kami menunjukkan dari mana hal itu berasal. Kombinasi serangan Iran dan Hizbullah ini langsung dibalas oleh Israel. Negeri Zionis sempat membombardir Teheran dengan misi untuk menghancurkan fasilitas militer IRGC. Mereka mengklaim telah berhasil melumpuhkan puluhan aset tempur IRGC yang terletak di wilayah barat dan tengah Iran. IDF juga menyebut beberapa peluncur rudal Iran telah dihancurkan saat personil IRGC sedang mempersiapkan penggunaannya untuk menyerang Israel. Kami menyerang rezim tersebut dengan kekuatan penuh dan kami tidak berniat untuk berhenti sejenak pun. Kami menyerang target-target paling sensitif dan strategisnya, dan kami telah mengganggu stabilitasnya, kata juru bicara IDF, Avi Defrin dalam konferensi pers pada Rabu malam. Selain menembak rudal-rudal mereka ke Teheran, IDF juga menyasar Beirut, Lebanon. Israel ingin menghancurkan Hizbullah, pasukan proksi Iran yang juga turun berperang. Hizbullah terseret ke perang melawan AS dan Israel saat meluncurkan 15 serangan ke Tel Aviv. Bantuan Hizbullah pada Iran ini langsung bikin negeri Zionis murka besar. Israel pun menyerang sejumlah kendaraan yang melintas di jalan raya Bandara Beirut. Kemudian hotel di dekat wilayah tersebut juga menjadi sasaran rudal-rudal biadab negeri Zionis. Akibatnya 50 orang dinyatakan gugur dan 300 lebih dalam keadaan kritis di Lebanon usai serangan Israel. 2 serangan udara di jalan raya bandara menewaskan 3 orang dan melukai 6 orang, kata Kementerian Kesehatan Lebanon. IDF mengatakan telah menargetkan 2 orang di daerah Beirut, tapi mereka belum memberikan detail lebih lanjut. Selain itu, negeri Zionis juga siap menyerang dari perbatasan dengan alibi menjaga keamanan warganya. Kami telah menempatkan tentara di area perbatasan di titik-titik tambahan untuk melindungi warga sipil kami, untuk mencegah Hizbullah menyerang mereka, kata juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Sosani. Sementara Donald Trump merasa AS dan Israel sudah unggul telak dalam perang ini. Ekspresi Trump yang sempat linglung kini kembali menampakkan raut sombong dan jumawa. Dalam konferensi pers terbarunya, Presiden ke-47 AS tersebut bahkan memberikan rating untuk perang melawan Iran. Kami berjalan dengan sangat baik di front perang, untuk tidak berlebihan, kata Trump dalam acara yang tidak terkait di Gedung Putih. Saya akan mengatakan seseorang bertanya pada skala 10 di mana Anda akan menilainya. Saya katakan sekitar 15. Kesombongan Trump semakin di luar nalar saat ia meremehkan ancaman pembunuhan dari Iran. Ketika ditanya tentang hal tersebut, Trump hanya tertawa dengan nada merendahkan. Laporan ini didapat dari Sekretaris Pertahanan AS Pete Hegseth. Kepala Pentagon tersebut menyampaikan pada Trump jika IRGC bisa menargetkan dirinya untuk membalas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Iran mencoba mengeliminasi Presiden Trump dan Trump hanya tertawa saja mendengar hal tersebut, tegas Hegseth. Sikap Trump yang sekarang tenang dan tidak takut sama sekali sangat kontras dengan reaksinya beberapa hari lalu. Ia sempat mengkhawatirkan serangan Iran bisa mencapai Gedung Putih. Ya, bangunan sakral yang menjadi tempat Trump memutuskan segala kebijakannya ini diprediksi juga masuk dalam radar serangan rudal Iran. Hal ini dibocorkan oleh Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt. Statement dari Leavitt ini cukup menarik untuk dianalisis. Apakah persenjataan Iran bisa langsung menyerang daratan Amerika Serikat? Berdasarkan sumber-sumber yang kami baca, Teheran disebut akan sangat sulit untuk menjangkau wilayah AS secara langsung. Alasannya karena keterbatasan jangkauan rudal seperti dilansir oleh Stars dan Stripes. Iran memiliki berbagai jenis rudal dengan berbagai tipe, mulai dari rudal balistik jarak pendek atau SRBM, rudal balistik jarak menengah atau MRBM, LACM, roket peluncur satelit, dan lain sebagainya. Rudal terjauh Teheran disebut bisa menjangkau wilayah sampai 5.000 sampai 6.000 km. Senjata tersebut adalah rudal Simorgh dengan tipe SLV atau wahana peluncuran antariksa. Sementara jarak Teheran ke Washington DC sendiri berkisar 10.000 km. Namun Iran tidak perlu menargetkan Gedung Putih atau daratan Amerika Serikat untuk menang di perang ini. Ya, negeri permulah masih punya peluang meski mereka tidak bisa langsung menghantam wilayah AS.
Jaket waterproof anti air, anti angin mulai 100 ribuan aja. Check out pakai link di bawah ini. Iran tidak akan kalah perang. Amerika Serikat dan Israel sepertinya telah salah berhitung di perang kali ini. Baik Donald Trump dan Benjamin Netanyahu pasti bertanya-tanya bagaimana bisa Iran masih bisa terus bertahan. Padahal ribuan nyawa sipil telah gugur dari serangan gabungan AS dan Israel. Laporan terbaru dari pemerintah Iran menyebut ada sekitar 1045 nyawa yang berpulang. Selain itu, negeri Paramolah juga masih belum memiliki pemimpin tertinggi yang baru sebagai pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Namun, kenapa Iran masih bisa terus membalas pukulan-pukulan keras yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel? Jawabannya karena keteledoran dan strategi ngawur dari Paman Sam dan negeri Zionis sendiri. Mereka terlalu mudah menyepelekan Iran, sehingga salah perhitungan terkait seberapa besar kekuatan Iran sesungguhnya. Trump ngotot menyerang Iran padahal sudah diperingatkan oleh Pentagon dan CIA. Bahkan kedua lembaga ini juga tidak merekomendasikan operasi pelenyapan Ayatollah Ali Khamenei. CIA memprediksi kematian Sang Rabah justru akan membuat rakyat dan IRGC semakin solid melawan balik. Dan dugaan CIA terbukti benar karena serangan-serangan balasan Iran terasa semakin brutal setelah Khamenei syahid. Kemudian Pentagon juga sudah memperingatkan Trump kalau perang ini akan berlangsung sangat panjang. Laporan ini disampaikan oleh Jenderal Dan Cain. Sebagai informasi, Jenderal Dan Cain adalah penasihat militer utama bagi Trump. Ia juga berstatus sebagai perwira militer berpangkat tertinggi di Amerika Serikat saat ini. The Washington Post menyebut bahwa Jenderal Cain sempat menasihati Trump untuk tidak meremehkan kekuatan Iran. Menurutnya, negeri Paramolah itu tidak akan bisa ditaklukkan dalam semalam. Dalam konferensi persnya dengan media-media, Cain kembali menyampaikan AS akan mengalami beberapa momen sulit saat menyerang Iran dengan kekuatan militer. This is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve, and in some cases will be difficult and gritty work. We expect to take additional losses, and as always, we will work to minimize U.S. losses. But as the Secretary said, this is major combat operations. Namun saran dari Jenderal Cain justru dibungkam oleh Trump. Ia segera merevisi peringatan dari penasihat militer utamanya tersebut. Jenderal Cain seperti kita semua tidak ingin melihat perang, tetapi jika keputusan diambil untuk menyerang Iran secara militer, menurut pendapatnya itu akan menjadi sesuatu yang mudah dimenangkan. Tulis Trump dalam postingannya di sosial media Truth Social. Trump juga dengan pede menyebut AS punya armada tempur melimpah untuk menghancurkan Iran. Bahkan Trump yakin kekuatan militer Paman Sam bisa terus berperang dengan Iran untuk selamanya. Amerika Serikat memiliki persediaan senjata yang sangat besar. Perang dapat diperjuangkan selamanya dan sangat berhasil. Hanya dengan persediaan ini, Amerika Serikat sudah siap untuk memiliki persediaan untuk menang, kata Trump ungkapnya di Truth Social. Namun, statement politikus Partai Republik ini seolah berbeda jauh dengan fakta di lapangan. Militer AS justru dilaporkan sedang menghadapi masa-masa genting, karena persenjataan mereka mulai menipis. AS diklaim akan segera kehabisan rudal serang darat Tomahawk dan pencegat SM-3. Pentagon juga menghadapi kekurangan rudal Patriot karena pertahanan udara Ukraina telah menggunakan sebagian besar persediaan selama 4 tahun terakhir perang dengan Rusia. Hal ini tidak lepas dari strategi jenius Iran menghantam sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah. Operasi komando yang dijalankan AS akhirnya terputus. Dua markas terbesar mereka sekaligus yang paling vital, yakni Ali Al-Salim Air Base di Kuwait dan Al-Udeid di Qatar, sudah diratakan dengan tanah oleh Iran. Saking parahnya, AS bahkan dikabarkan sampai minta bantuan kepada Ukraina. Negara yang selama ini mereka dukung untuk mengalahkan Rusia tersebut. Padahal Trump berkali-kali merendahkan Volodymyr Zelensky dalam berbagai kesempatan. Trump sempat menyebut presiden Ukraina tersebut sebagai pengemis bantuan Amerika Serikat. Zelensky dan Ukraina juga sempat dihina Trump tidak akan bertahan dari gempuran Rusia tanpa bantuan Paman Sam. Sekarang situasinya tiba-tiba berbalik, AS membutuhkan uluran tangan Ukraina. Lantas seperti apa respon Zelensky terhadap permintaan AS ini? Presiden Ukraina tersebut seolah menampar balik arogansi Trump dengan menyebut tidak akan gegabah membantu Paman Sam. Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів, з експертизою, з реальною роботою.
Були запити щодо цього і від американської сторони. Зараз цими днями я говорив з лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть ще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося з нашими партнерами в Європі. Звісно, будь-яка наша допомога тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні. І що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості. Ми допомагаємо в захисті від війни тим, хто допомагає нам, Україні, naближати достойне завершення війни. Dalam video barusan, Zelensky hanya akan mengirim bantuan ke Timur Tengah selama tidak melemahkan pertahanan Ukraina sendiri. Selain itu, Trump juga mulai mendapat sinyal keras dari Kongres AS. Lembaga legislatif atau DPR berencana membatasi kekuasaan Trump sebagai presiden. Kongres AS akan menggelar pemungutan suara untuk memutuskan apakah Trump salah atau tidak. Sejumlah anggota DPR AS juga ingin wewenang Kongres digunakan untuk kekuatan perang. Sebagai informasi, Trump sudah melangkahi Kongres AS dengan menyatakan perang ke Iran. Padahal dalam konstitusi Amerika Serikat, hanya Kongres AS yang boleh mendeklarasikan perang. Trump telah melancarkan perang yang tidak perlu, bodoh dan ilegal terhadap Iran, tulis Senator Tim Kaine di X tak lama setelah Amerika dan Israel memulai perang tersebut. Situasi ini bakal menghantui strategi AS dan Israel dalam beberapa hari ke depan. Sementara Iran terus melakukan serangan tanpa henti, meskipun beberapa fasilitas militer mereka telah dihancurkan. Sepatu serbaguna dari Zeneva ini lagi diskon sampai 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan bukti-bukti kekalahan Amerika Serikat dan Israel yang terpampang nyata, akankah Iran semakin brutal meluncurkan serangan balasan?